Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Dr. Idin Nurhayati, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis BKT 4A, serta teman-teman yang saya hargai. Saat ini, kelompok 3 akan melakukan pemaparan materi terkait dengan Hukum Tata Usaha Negara atau yang disingkat dengan HTUN. Sebelum masuk ke materi, saya ingat nih, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya, Desripta Valera, selaku moderator sekaligus presentator, akan mempersilahkan anggota kelompok 3 untuk memperkenalkan dirinya, agar Bu Ida lebih mengenali wajah cantik-cantik dan ganteng-gantengnya anggota kelompok 3. Dimulai dari presentator pertama. Perkenalkan, saya Ardita Tri Rahayu dengan NIM 21044210006 selaku presentator pertama. Nama saya Muhammad Niko Kurniawan dengan NIM 21044210021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Setiawan, biasa juga dipanggil Hanif. NIM saya 21044210025. Baik, perkenalkan nama saya Shirley Christy dengan NIM 21044210029. Baik, sebelum kita menyelam lebih dalam lagi, ada baiknya nih saya memberitahu sedikit tentang HTUN. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Nomor 9 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, HTUN adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Nah, peraturan ini mencakup peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan. Nah, kalian itu jangan sampai tertukar dengan hukum tata negara ya, karena ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi, kalau misalkan hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur pembentukan lembaga-lembaga negara tingkat pusat maupun di daerah. Nah, kalau misalkan yang sekarang kita bahas ini adalah hukum tata usaha negara. Ini mengatur tentang operasi atau pengendalian terhadap lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan fungsinya. Oke, sekian pengantar dari saya. Untuk pengetahuan lebih lanjut terkait HTUN, silahkan disimak presentasi dari para presentator kelompok 3. Bahwa alangkah baiknya kita mengetahui dasar dari apa itu administrasi dan tata usaha. Menurut Dr. S. Spesiagian MPA mendefinisikan administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa dalam administrasi itu terkandung berbagai unsur-unsur, yaitu ada unsur dua manusia atau lebih, ada tujuan yang akan dicapai, adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan, serta adanya peralatan dan perlengkapan. Nah, kali ini kita bakal bahas satu persatu unsur administrasi. Yang pertama ada unsur manusia. Nah, seseorang tidak dapat bekerja sama hanya dengan dirinya sendiri. Ia pasti membutuhkan orang lain baik secara sukarela maupun dengan cara diajak ikut serta dalam proses kerjasama. Yang kedua, unsur tujuan. Seringkali orang beranggapan bahwa tujuan dari proses administrasi itu harus selalu ditentukan oleh orang-orang yang bersangkutan dengan proses tersebut. Nah, padahal anggapan ini itu kurang benar, sebab tujuan yang hendak dicapai dapat ditentukan oleh semua orang yang langsung terlibat dalam proses administrasi itu dan dapat pula ditentukan oleh sebagian atau seorang yang terlibat. Bahkan tidaklah mustahil bahwa pihak luarlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, unsur tugas dan pelaksanaannya. Berbicara mengenai tugas yang hendak dilaksanakan, seringkali pula orang beranggapan bahwa proses administrasi baru timbul apabila ada kerjasama. Tetapi bukanlah demikian halnya, sebab kerjasama bukan merupakan unsur dari administrasi. Dan yang terakhir ada unsur peralatan dan perlengkapan. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam suatu proses administrasi itu tergantung dari berbagai faktor. Misalnya dari jumlah orang yang terlibat dalam proses itu, lalu sifat tujuan yang hendak dicapai, ruang lingkup, serta aneka ragam tugas yang hendak dijalankan, dan sifat kerjasama yang dapat diciptakan dan dikembangkan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari administrasi, maka kita juga perlu mengetahui apakah sebetulnya pengertian dari tata usaha. Nah, pendapat dari Dr. Anders Deliengji yang mengatakan bahwa apabila administrasi sebagai suatu konsep diteliti, maka selain bermacam-macam pekerjaan pokok yang dilakukan, masing-masing orang untuk
tercapainya tujuan, terlihat pula adanya unsur-unsur umum yang terdapat dalam rangkaian kegiatan yang dinamakan administrasi. Nah, unsur-unsur itu terdiri dari 8 macam yang merupakan subkonsep dari administrasi. Yang pertama ada organisasi, kedua manajemen, ketiga komunikasi, keempat informasi, kelima personalia, keenam finansial, ketujuh material, dan yang kedelapan relasi publik. Sampai saat ini di kalangan para sarjana Indonesia belum terdapat keseragaman pendapat tentang istilah untuk bidang hukum tata usaha negara ini. Ada yang memakai istilah hukum tata usaha saja tanpa mencantumkan negara, ada pula dengan istilah-istilah lain seperti hukum administrasi negara, atau hukum tata pemerintahan. Alfred, seorang sarjana hukum, dalam tulisan-tulisannya mengenai hukum tata usaha negara telah menggunakan istilah yang berbeda-beda. Nah, misalnya pada cetakan pertama untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda administrative rights. Pada cetakan kedua, istilah hukum administrasi tidak dipertahankannya lagi dan diganti dengan istilah hukum tata usaha negara. Adapun istilah hukum tata usaha di beberapa negara memang berbeda, seperti di negara Inggris, Perancis, Jerman, dan juga Belanda. Selanjutnya kita masuk ke definisi hukum tata usaha negara menurut para ahli. Yang pertama menurut Jella Beskerken, yang dimaksud dengan hukum tata usaha negara ialah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka negara berfungsi atau beraksi. Nah, peraturan-peraturan itu juga mengatur hubungan-hubungan antara tiap-tiap warga negara dengan pemerintahannya. Nah, jadi jika kita simpulkan dari definisi pertama ini, dapat ditarik pengertian yang pertama, hukum tata usaha negara itu menjadi sebab maka negara berfungsi dan beraksi. Yang kedua, hukum tata usaha negara itu mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintahannya. Nah, bagian pertama itu memperlihatkan kepada kita bahwa hukum tata usaha negara ini menjadi dasar dari segala perbuatan pemerintah atau badan administrasi negara. Nah, bagian kedua itu menunjukkan bahwa hukum tata usaha negara itu termasuk hukum publik karena mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintahannya. Dengan perkataan lain, hubungan yang diatur oleh hukum tata usaha negara adalah hubungan yang bersifat publik rechtelijk, yaitu suatu hubungan hukum di mana yang diutamakan adalah kepentingan umum atau publik, dan hubungan ini berbeda dengan hubungan perdata. Definisi lain yang dikemukakan oleh L.J. van Appelgren, hukum tata usaha dalam arti material adalah keseluruhan aturan yang hendaknya diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan penguasa yang diserahi suatu tugas pemerintahan dalam melakukan tugas pemerintahan itu. Nah, sedangkan menurut Profesor Dr. Prajudi Atmosudjo dalam karangan yang berjudul Hukum Administrasi Negara itu menegaskan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum mengenai seluk-beluk administrasi negara atau hukum administrasi negara heteronom, dan hukum yang dicipta atau merupakan hasil buatan administrasi negara atau hukum administrasi negara otonom. Nah, dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum tata usaha negara adalah serangkaian peraturan yang mengatur dan menentukan cara-cara pemerintah atau aparat administrasi atau badan administrasi negara menjalankan tugasnya. Selanjutnya pembahasan tentang tata usaha negara. Frederick Jubestal menjelaskan bahwa suatu negara hukum formal harus memiliki 4 unsur. Yang pertama, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, adanya pemisah atau pembagian kekuasaan. Yang ketiga, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, adanya peradilan tata usaha negara. Oke, selanjutnya, Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar konstitusional pembentukan peradilan tata usaha negara, yaitu dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
oleh sebuah mahkamah konstitusi. Adapun yang menjadi dasar hukum peradilan tata usaha negara adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, cita-cita negara hukum materi pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR nomor 4 MPR tahun 1978, bab 4 tentang GBHN, pasal 10 Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya ada peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara didirikan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negara terkait tindakan administrasi yang dinilai melanggar ketentuan administrasi atau bertentangan dengan hukum. Peradilan tata usaha negara bertujuan untuk mengontrol tindakan pemerintah secara yuridis melalui kontrol yudisialnya. Eksistensi peraturan tata usaha negara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara diharapkan menjadi lembaga yang profesional dalam menjalankan fungsinya melalui kontrol yudisialnya. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, putusan Peradilan Tata Usaha Negara sering tidak dipatuhi pejabat karena tidak adanya lembaga eksekutornya, dan juga tidak ada sanksi hukumnya serta dukungan yang menyebabkan inkonsistensi sistem peradilan tata usaha negara dengan sistem peradilan lainnya. Peradilan tata usaha negara masih memiliki kelemahan dalam menjalankan fungsinya, terutama terkait eksekusi putusan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tidak adanya lembaga eksekutor yang memadai, tidak adanya sanksi hukum yang tegas untuk pejabat yang tidak mematuhi putusan peradilan tata usaha negara, serta adanya banding atau kasasi atau peninjauan kembali yang membuat eksekusi putusan tertunda. Oleh karena itu diperlukan perbaikan dan peningkatan sistem peradilan tata usaha negara agar dapat berfungsi dengan baik dan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi warga negara terkait tindakan administrasi pemerintah. Oke, selanjutnya ada asas-asas dalam peradilan tata usaha negara. Asas yang pertama yaitu asas praduga resmatik, yaitu tindakan penguasa dianggap benar menurut hukum sampai ada pembatalan. Yang kedua, asas pembuktian bebas. Hakim menetapkan beban pembuktian dan tidak terkait pada fakta yang dikemukakan pihak. Yang ketiga, asas keaktifan hakim, yaitu hakim aktif selama proses pemeriksaan. Yang keempat, asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, yaitu erga omnes, yaitu putusan pengadilan tata usaha negara berlaku bagi siapa saja. Asas-asas hukum acara peradilan tata usaha negara tersebut memiliki konsekuensinya. Asas praduga resmatik, konsekuensinya yang pertama, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Yang kedua, diperlukan acara singkat. Yang ketiga, tidak adanya provisional vonis. Yang keempat, keputusan tata usaha negara hanya dapat dibatalkan, bukan batal demi hukum. Selanjutnya, asas pembuktian bebas. Konsekuensinya yang pertama, hakim tidak tergantung pada fakta yang dikemukakan pihak. Yang kedua, hakim menetapkan beban pembuktian. Yang ketiga, tidak ada ketentuan yang mengikat hakim dalam memilih alat bukti. Yang keempat, penilaian pembuktian sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Kemudian asas keaktifan hakim. Konsekuensinya yang pertama, hakim bertindak aktif selama pemeriksaan sengketa. Yang kedua, hakim berwenang melakukan pemeriksaan persiapan. Yang ketiga, ultra pelita tidak dilarang. Yang keempat, hakim tidak terkait pada alasan yang mengajukan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Kemudian ada asas erga omnes. Konsekuensinya itu yang pertama, putusan pengadilan berlaku untuk semua pihak. Yang kedua, terkait tanpa perlu diktum khusus. Yang ketiga, pihak ketiga dapat didengar sebagai saksi. Yang keempat, pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihapuskan.
Sumber-sumber formal hukum administrasi negara ada 4. Yang pertama, undang-undang. Hukum administrasi negara yang tertulis seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kedua, ada praktik administrasi negara, yaitu hukum administrasi negara yang merupakan dari sebuah kebiasaan. Nah, yang ketiga ini ada jurisprudensi. Contohnya itu 1/TUN/2018. Dan yang terakhir nih, yang keempat, ada anggapan dari para ahli hukum administrasi negara mengenai undang-undang sebagai sumber hukum tertulis. Nah, jadi itu di HTUN ini berbeda dengan hukum perdata atau hukum pidana karena sampai sekarang hukum tata usaha negara belum terkodifikasi sehingga hukum tata usaha negara masih tersebar dalam berbagai ragam peraturan perundang-undangan. Dengan tidak adanya kodifikasi hukum, tata usaha negara ini dapat menyulitkan para hakim peradilan tata usaha negara untuk menemukan hukum di dalam memutuskan suatu sengketa. Hal ini juga disebabkan karena hukum tata usaha negara tersebar dalam berbagai ragam peraturan perundang-undangan yang jumlahnya cukup banyak. Next. Oke, beberapa bidang hukum tata usaha negara yang banyak menimbulkan sengketa, misalnya itu bidang kepegawaian, bidang agrarian, perizinan, dan bidang perpajakan, yang semuanya itu tersebar dalam berbagai ragam peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang peraturan pemerintah, bisa juga keputusan presiden, keputusan menteri, sampai pada keputusan peraturan kepala daerah. Nah, menurut Donner, kesulitan membuat kodifikasi hukum tata usaha negara disebabkan oleh ada 2. Yang pertama, peraturan hukum tata usaha negara berubah lebih cepat dan sering mendadak, sedangkan peraturan hukum private dan juga hukum pidana berubah secara berangsur-angsur. Lalu yang kedua, ada pembuatan peraturan hukum tata usaha negara tidak berada dalam satu tangan. Di luar pembuatan undang-undang pusat, hampir semua departemen dan semua pemerintah daerah swastara membuat juga peraturan-peraturan hukum administrasi negara sehingga lapangan hukum administrasi negara beraneka warna dan tidak bersistem. Next. Nah, di sini kita akan bahas perbedaan HTUN dengan peradilan lainnya. Hukum acara peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dan juga perbedaan dengan hukum acara perdata. Perbedaan-perbedaan itu diantara lainnya nih kita akan bahas. Yang pertama, peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran material. Nah, yang kedua, adanya ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan juga tergugat atau pejabat tata usaha negara. Dengan mengingat nih hal ini, maka perlu diatur adanya kompensasi karena diasumsikan bahwa kedudukan penggugat orang atau badan hukum perdata adalah dalam posisi yang sangat lemah atau lebih lemah dibandingkan tergugat selaku pemegang kekuasaan publik. Nah, yang ketiga ada sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas. Nah, yang keempat, gugatan di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Yang kelima, ada putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan penggugat, tetapi dimungkinkan membawa penggugat ke dalam keadaan yang lebih buruk sepanjang hal ini diatur dalam undang-undang. Nah, yang keenam nih, ada putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak yang terkait. Nah, yang ketujuh, ada para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat sebuah keputusan. Yang kedelapan, ada dalam pengajuan gugatan harus ada kepentingan dari sang penggugat nih. Jadi penggugat ini harus ada kepentingan apa sih sebenarnya dia tuh menggugat gitu. Yang terakhir nih, yang kesembilan, kebenaran yang dicapai adalah kebenaran material dengan tujuan menyelaraskan, menyerasikan, menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu, itu adalah 9 perbedaan HTUN dengan peradilan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan sekarang berubah menjadi pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dapat kita lihat dalam maksud dari sengketa tata usaha negara ini terdapat 3 unsur sengketa tata usaha negara. Yang pertama, sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara.
kemudian antara orang atau pejabat hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, dan yang ketiga ialah sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Jadi, sengketa tata usaha negara itu ditimbulkan oleh adanya atau dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara. Oleh karena itu, keputusan tata usaha negara menjadi dasar lahirnya sengketa tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan sekarang berubah menjadi Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Next. Dapat kita lihat, dari pengertian keputusan tata usaha negara ini terdapat 5 unsur. Yang pertama, penetapan tertulis. Yang kedua, dikeluarkannya oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang ketiga, berisi tindakan hukum tata usaha negara. Yang keempat, bersifat konkret, individual, dan final. Dan yang terakhir ialah adanya kompetensi peradilan tata usaha negara. Next. Unsur yang pertama dari keputusan tata usaha negara ialah penetapan tertulis. Istilah penetapan tertulis menunjukkan kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formal seperti surat keputusan, pengangkatan, dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian berupa sebuah memo atau nota yang dapat memenuhi syarat tertulis. Nah, syarat tertulis ini akan menjadi suatu keputusan tata usaha negara menurut undang-undang apabila sudah jelas yang pertama badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkannya. Kemudian maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu. Dan yang ketiga ialah kepada siapa tulisan tersebut ditunjukkan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Next. Jadi unsur yang kedua pada keputusan tata usaha negara adalah dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Nah, dapat kita lihat terdapat 3 poin yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang pertama, secara normatif, badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, sebagai tolak ukur penentuan badan atau pejabat tata usaha negara adalah fungsi yang dilaksanakan dan bukan dari nama jabatan atau kedudukan strukturnya. Dan kemudian yang ketiga ialah pejabat tata usaha negara harus dimaknai sebagai siapapun yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sehingga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Kemudian unsur yang ketiga dari keputusan tata usaha negara ialah berisi tindakan hukum tata usaha negara. Jadi tindakan hukum tata usaha negara yaitu tindakan hukum yang bersumber pada ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Next. Kemudian unsur yang keempat ialah bersifat konkret, individual, dan final. Jadi bersifat konkret ini maksudnya adalah objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Kemudian pengertian dari sifat individu artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditunjukkan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kemudian sifat yang terakhir adalah final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya, unsur dari keputusan tata usaha negara ini kompetensi peradilan tata usaha negara. Kompetensi atau kewenangan suatu badan pengadilan ialah untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya.
Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak yang sedang bersengketa, penggugat atau tergugat berkediaman di dalam satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu. Kemudian kompetensi absolut. Kompetensi ini berkaitan dengan kewenangan peradilan tata usaha negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, dan atau pokok sengketa. Apapun yang menjadi objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan atau Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. Oke, selanjutnya kita akan memasuki tentang penyelesaian sengketa tata usaha negara. Nah, penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui sebuah lembaga pengadilan atau kerap kali dikenal dengan proses litigasi dan dapat juga melalui sebuah lembaga atau dikenal juga dengan proses non-litigasi. Nah, litigasi sendiri merupakan istilah hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Nah, proses tersebut juga melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Gunanya untuk menghindari sebuah permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Dan menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa, yaitu tentang penyelesaian sengketa melalui non-litigasi atau di luar pengadilan. Nah, itu terdiri dari 5 cara konsultasi. 5 cara konsultasi itu yang pertama ada negosiasi, ada mediasi, ada konsilasi, ada penilaian para ahli. Yang pertama konsultasi. Konsultasi adalah suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain dan juga merupakan pihak konsultan. Yang kedua ada negosiasi. Negosiasi adalah penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja yang sama yang lebih harmonis. Yang ketiga ada mediasi. Mediasi sebagai penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator. Yang keempat adalah konsilasi. Konsilasi adalah penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi untuk menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara pihak. Nah, yang kelima ada penilaian ahli. Nah, pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Oke, selanjutnya tentang banding admin. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, upaya administratif adalah merupakan sebuah upaya prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri, bukan oleh badan peradilan yang bebas. Nah, yang terdiri dari 2 prosedur. Yang pertama ada proses keberatan dan yang kedua ada prosedur banding administratif. Prosedur keberatan yaitu apabila penyelesaian sengketa tata usaha negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut. Contoh pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang ketentuan-ketentuan umum perpajakan. Nah, yang kedua ada upaya administratif, itu adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan atau tindakan yang merugikan. Contoh dengan berkembangnya sebuah perusahaan milik negara dari Perjan dan Perum menjadi Persero atau BUMN tersebut lalu membuat ketentuan sendiri tentang operasional, kepegawaian, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah pengajuan gugatan. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Nah, berdasarkan pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan sengketa tata usaha negara diajukan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Nah, gugatan yang diajukan juga harus dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan bagi pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan. Dan menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu yaitu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Nah, penetapan penundaan pelaksanaan sebuah keputusan tata usaha negara itu diatur dalam pasal 67 ayat 2 yaitu tentang Undang-Undang Nomor 5 1986 yang berbunyi penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu dapat ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara yang sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan dalam sebuah ini proses pengajuan dan penundaan itu dapat
pelaksanaannya dapat dikabulkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 67 ayat 4 huruf A yang menyatakan bahwa dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat itu sangat dirugikan. Nah, jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. Selanjutnya adalah penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Nah, penentuan hari pelaksanaan dan pemanggilan para pihak dalam keputusan tata usaha negara berkaitan dengan hukum acara yang terbagi atas 3 macam, yaitu ada acara cepat, acara singkat, dan acara biasa. Nah, setelah gugatan itu dicatat dalam daftar perkara, hakim dapat menentukan hari, jam, dan tempat sidang. Terlambat-lambatnya adalah dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh hakim. Nah, sesudah gugatan dicatat dan selanjutnya menyuruh memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dan pada sidang ini hakim harus mempertimbangkan jauh dekat tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan. Nah, jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang lebih dari 6 hari. Nah, yang pertama tadi ada acara cepat. Acara cepat adalah acara cepat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 98 ayat 1 yang menyebutkan apabila terdapat kepentingan penggugat yang mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan pemohonnya, penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketanya dapat dipercepat. Yang kedua ada acara singkat. Nah, acara singkat itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 62 ayat 4 yang menyebutkan perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, yaitu diperiksa dan diputus oleh pengadilan dengan acara singkat. Acara singkat ini tidak untuk menyelesaikan pokok sengketa. Dan yang ketiga ada acara biasa. Acara biasa itu adalah gugatan sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 ayat 5 yang menyebutkan bahwa gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan. Nah, gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara itu diajukan oleh seorang badan atau hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara. Selanjutnya, kuasa hukum. Kuasa hukum adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada pengadilan. Dan juga kuasa hukum juga dapat memberikan nasihat hukum pada klien yang dibelanya, baik posisi kliennya sebagai korban maupun tersangka. Nah, nasihat hukum ini diberikan oleh kuasa hukum pada kliennya dalam rangka untuk menjauhkan klien yang diberikannya perlindungan hukum tersebut dari konflik yang kemungkinan terjadi. Dan pada menurut pasal 84 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, apabila dalam persidangan seseorang kuasa melakukan tindakan yang melampaui batas, wewenangnya pemberi kuasa dapat mengajukan sangkalan secara tertulis disertai tuntutan agar tindakan kuasa tersebut dinyatakan batal oleh pengadilan. Apabila sangkalan itu dikabulkan, maka hakim wajib menetapkan dalam putusan yang dimuat dalam acara sidang. Oke, sekarang masuk ke studi kasus penyelesaian sengketa sertifikat ganda hak atas tanah pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Makassar. Nah, masalah atau faktor-faktor yang memicu bertambah majunya perekonomian rakyat dan perekonomian nasional, maka bertambah pula keperluan akan kepastian hukum di bidang pertahanan. Nah, tanah makin lama makin banyak yang tersangkut masalah perekonomian seperti jual beli tanah dan tanah sebagai jaminan kredit di bank. Di dalam kehidupan sehari-hari juga sertifikat tanah seringkali menjadi persengketaan gitu, bahkan sampai ke sidang pengadilan. Hal ini timbul karena tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, yang membuat masyarakat berusaha untuk memperoleh tanah dengan berbagai cara, dengan menyerobot tanah milik orang lain. Nah, rasa ini ingin menguasai sering mengakibatkan timbulnya masalah-masalah pertanahan dan perselisihan di dalam kehidupan bermasyarakat. Akibat adanya persengketaan di bidang pertanahan dapat menimbulkan konflik-konflik yang berkepanjangan antar warga masyarakat yang bersengketa, bahkan sampai kepada ahli warisnya. Nah, berhubung dengan hal tersebut di atas, makin lama makin terasa perlu ada jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas kepemilikan tanah. Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, maka masyarakat perlu mendaftarkan tanah guna memperoleh sertifikat hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Kekuatan sertifikat merupakan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat sebagai alat bukti yang sempurna, sepanjang tidak ada lawan pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Akan tetapi, seiring dengan tingginya nilai dan manfaat tanah, banyak orang yang berupaya memperoleh bukti kepemilikan tanah dengan memiliki sertifikat palsu, asli tapi palsu maupun sertifikat ganda, di mana data yang ada pada sertifikat tidak sesuai dengan apa yang ada pada buku tanahnya. Timbulnya sengketa hukum mengenai
dari pengaduan suatu pihak seperti orang atau badan hukum yang berisi keberatan-keberatan juga tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas tanah maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administratif yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Nah, ada pun beberapa faktor pada studi kasus kelompok kami yang memicu sengketa, diantaranya yang pertama, kesalahan dari pemilik tanah itu sendiri yang tidak memanfaatkan tanahnya dengan baik. Yang kedua, adanya kesengajaan dari pemilik tanah untuk mendaftarkan kembali sertifikat yang sebenarnya sudah ada. Yang ketiga, selanjutnya dari Badan Pertahanan Nasional atau BPN karena tidak adanya basis data yang baik atau karena ketidaktelitian pejabat kantor pertanahan dalam menerbitkan sertifikat tanah. Nah, seharusnya tanah-tanah yang didaftarkan pada kantor pertanahan dilakukan pencatatan dan pencoretan pada peta-peta pendaftaran sehingga apabila tanah tersebut didaftarkan lagi, maka dapat diketahui tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum. Jadi, data yang ada belum sistematis meskipun sekarang sudah ada perbaikan, tapi masih banyak sertifikat-sertifikat lama tidak terinventarisir sehingga memungkinkan munculnya sertifikat ganda. Dan faktor yang terakhir adalah faktor pemerintahan setempat, kelurahan atau desa yang mempunyai data tidak valid dan untuk wilayah bersangkutan belum tersedia peta pendaftaran tanahnya. Penyelesaian terhadap sengketa sertifikat ganda hak atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Bentuk penyelesaian sengketa sertifikat ganda di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sama dengan proses penyelesaian gugatan lainnya. Aspek yang mempengaruhi hakim menentukan pilihan tindakan dalam penyelesaian suatu sengketa sertifikat ganda, yaitu dari segi pembuktiannya. Karena fakta dan peristiwa sebagai duduk perkara akan dapat diketahui hakim dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Kalau pembuktian pihak penggugat bagus, gugatannya akan dikabulkan. Di mana suatu gugatan dikabulkan ada kalanya pengabulan seluruhnya atau menolak sebagian lainnya. Isi putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak penggugat itu berarti tidak membenarkan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional, yaitu tergugat, atau tidak membenarkan sikap tidak berbuat apa-apa yang dilakukan oleh tergugat, padahal itu sudah merupakan kewajibannya. Maka dalam putusan gugatan dikabulkan tersebut ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan Pertahanan Nasional, yaitu tergugat, berupa pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan. Baik, setelah kita mendengarkan penjelasan masalah serta penyelesaian yang sudah disampaikan oleh Niko, Ardita, dan Hanif, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya sertifikat ganda. Jadi, akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya sertifikat ganda, yang pertama ialah menimbulkan ketidakpastian hukum. Tujuan seseorang melakukan pendaftaran tanah adalah untuk memperoleh sertifikat sebagai alat bukti yang sempurna, sebagai alat bukti yang kuat atas kepemilikan tanah tersebut. Tetapi dengan timbulnya sertifikat ganda, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pendaftaran tanah. Dikatakan tidak memberikan kepastian hukum karena tidak ada satupun dua status hukum berada pada satu kepemilikan tanah. Kemudian akibat hukum yang ditimbulkan yang kedua ialah kerugian dan pembatalan atau pencabutan sertifikat. Karena adanya sertifikat ganda dan kemudian dinyatakan kalah dalam persidangan dengan konsekuensi berupa sertifikat dinyatakan batal, otomatis orang tersebut mengalami kerugian. Karena biar bagaimanapun dalam proses pendaftaran tanah mengeluarkan biaya-biaya seperti notaris, pajak, dan lainnya. Apalagi kalau tanah tersebut luas dan yang paling mungkin di atas tanah tersebut akan dibangun usaha atau tempat mencari nafkah. Belum lagi biaya perkara yang harus dibayarkan tergugat sebagai pihak yang kalah dalam persidangan. Kemudian akibat hukum yang ditimbulkan yang ketiga itu ialah pencabutan sertifikat. Yang dimana dalam putusan nomor 35 gugatan tata usaha negara tahun 2005, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengadili bahwa satu, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Kemudian yang kedua ialah menyatakan batal sertifikat hak milik nomor 13 dan 14 tahun 1971. Kemudian serta
sertifikat hak milik nomor 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 per Kelurahan Daya Pacrakang beserta pecahannya masing-masing. Kemudian poin yang ketiga ialah mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut sertifikat hak milik sesuai dengan yang disebutkan di atas. Jadi, dengan adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tersebut, maka Badan Pertahanan Nasional dalam hal ini sebagai tergugat, badan yang bertanggung jawab terhadap penerbitan sertifikat ganda akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya. BPN harus mencabut atau membatalkan sertifikat yang dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Baik, sekian dari presentasi saya dan presentator lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Moderator, dipersilakan. Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada para presentator yang telah memaparkan materi beserta studi kasusnya dengan sangat baik. Tak lupa juga untuk para audiens serta Ibu Ida selaku dosen pengampu mata kuliah hukum bisnis atas perhatian dan juga penilaiannya nanti. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika terdapat banyak kesalahan mohon dimaafkan karena kita sudah mencoba yang terbaik pada presentasi kali ini. Saya mewakili kelompok 3, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.